Dipersembahkan oleh Rumah Makan dan Catering Mirasa 2, Jalan Hayam Wuruk No. 58 Kediri. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan Gus Koim, Wakil Wali Kota Kediri. Negara ini penuh ambisi hijau, sedangkan orang-orangnya boros dan kacau. Gaya hidup modern Amerika bukanlah sekadar kebebasan, tetapi juga sebuah beban bagi planet yang mestinya nyaman. Inilah kisah tentang surga bernama Amerika. Dongeng ini berisi ironi, kontradiksi. Sekali lagi karena mereka katanya ingin menyelamatkan, tetapi mereka jugalah yang mempercepat kehancuran. Maka aku tidak heran setelah 104 tahun aku berdiri di sini, di Seattle, di Ravenna, menyimpan air dan menyuplai udara segar. Pada tanggal 24 Februari 2025, mereka memutuskan untuk menghabisiku. Padahal mereka menyebutku sebagai pohon budaya, culturally modified tree. Tetapi mau bagaimana lagi, aku tetap harus mati. Tapi aku menemukan angin sejuk di tengah modernisasi dan eksploitasi. Aku menemukan dia sangat tidak bisa di-stop, dihentikan. Sarasvati Sulinggi. Selamat tinggal, Sarasvati Sulinggi. Aku akan selalu mengenang kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Dan selamat tinggal dunia. Kau terlalu bodoh untuk aku sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, bercengkrama, dan berbagi pikiran dengan kawan-kawan lintas komunitas, lintas lembaga, lintas lingkaran-lingkaran dalam rangka untuk acara launching website Mahanani, yang mana Mahanani ini merupakan salah satu taman baca yang ada di Kota Kediri yang hari ini mulai kembali aktif bergerak dengan acara-acara rutinannya. Setiap minggu ada acara diskusi buku berani goblok, kemudian beberapa momentual, acara-acara momentual seperti Satu Abad Pram, kemudian Haul Gusdrul, dan pada saat ini kita sedang memperingati atau mungkin mentadarusi salah satu cerpenis Indonesia, yaitu Pak Kunto. Nah, pada kesempatan sore hari ini dibarengi dengan momen yaitu launching website Mahanani, yang mana merupakan website ini nantinya sebagai sarana publikasi dan dokumentasi dari kegiatan-kegiatan para pegiat Taman Baca Mahanani yang tentunya sangat sangat beragam dan sangat menarik. Dan untuk mengikuti kemenarikannya dari teman-teman Mahanani bisa langsung nanti mengakses websitenya mahanani.tit. Saya belum di launching, Kemudian juga website ini sebagai sarana pengembangan literasi baca tulis
bagi khususnya kawan-kawan Mahanani yang mana Mahanani ini sudah saatnya untuk ke taraf yang lebih serius gitu, nggak tim hore hahaha gitu saja ya. Mulai selain hanya mendiskusikan buku, kita juga harus produktif dengan menuliskan ulasan-ulasan terkait buku atau mungkin membuat esai-esai, membuat opini-opini untuk mengomentari fenomena-fenomena belakangan ini, atau mungkin juga mengembangkan minatnya di karya sastra dengan menulis puisi atau cerpen, bisa menggunakan website Mahanani tersebut. Nah, mungkin apakah sudah dibuka, Mas Hanif? Teman-teman, bagi yang ingin melihat website dari Mahanani, mungkin bisa mengakses mahanani.org. ORG kalau bahasanya Mas Riki, ORG. Di situ merupakan langkah awal kami dalam rangka tadi mengembangkan literasi baca tulis. Belum dilaunching kok wis ditepui. Mengembangkan literasi baca tulis, nanti setiap entah itu ada kegiatan-kegiatan dari Mahanani atau mungkin kegiatan yang kolaborasi dengan Mahanani atau mungkin kegiatan dari taman baca lainnya, nanti bisa untuk dituliskan di sini, atau mungkin ulasan-ulasan terkait buku yang sedang dibaca teman-teman bisa diulas di sini, atau mungkin lagi galau, lagi sedih, nanti bisa membuat puisi di sini. Gitu Mas Riki ya. Tulisannya masih sedikit teman-teman, karena tadi juga bahwa ini masih launching awal, tapi nantinya kita akan tetap mengembangkan diri dengan membuat inovasi-inovasi terbaru dan gagasan-gagasan menarik lainnya. Nah, di sini masih ada beberapa rubrik, salah satunya ada rubrik buku, nanti membahas terkait tentang buku. Kemudian ada meriung, kemudian ada rerasan, ada warwur, ada, dan yang terakhir ada becak. Nah, untuk rubrik becak ini berisi terkait cerpen dan puisi atau mungkin karya sastra. Kemudian warwur ini berisi terkait esai-esai dari teman-teman. Kemudian ada rubrik rerasan, nantinya berisi perihal opini dari teman-teman. Ada meriung dan ada buku, nanti meriung berisi tentang kegiatan, dan buku nanti terkait dengan bacaan teman-teman. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, dalam rangka meresmikan website mahanani.org ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, membaca basmalah untuk meresmikan website Mahanani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara ini, walaupun hujan tetapi tetap tidak mengurangi giroh kita untuk berliterasi. Terima kasih. Mahanani oleh Bapak Emadi. Samu barang dumadi ono sebab, nandur sebab Allah akibat. Allah akibat tuh sebab. Loro-lorone atunggal sebab akibat. Mahanani teges sebab
sebab Allah akibat. Mahanani teges ndadekake akibat tuwuh sebab. Mahanan kebonan sing kebak tanduran. Awot maneka warna woh-wohan kanggo panguripan. Taman kebak kembang. Kembang setaman. Tuwuh kaendahan lan kaelokan. Mahanani lawang kanggo mlebu jagat. Maca kahanan kasrat. Melek larasing jagat. Mahanani bulak sumur papan nenimban banyu kauripan. Buku kebek kawruh lan ngelmu. Awo kawasisan kewicaksanaan. Aduh goblok bumi. Selamat atas launchingnya Mahananiku. Dulur-dulur sedaya. Tepuk tangan untuk website Mahanani kita yang telah di-launching pada hari ini. Semoga website ini menjadi wadah kita bersama untuk berkarya, untuk menulis. Untuk apa lagi? Untuk lebih baik lagi. Oke. Jadi bagi teman-teman semuanya yang nggak kebagian bedil, Mas bisa menulis sebagai bentuk perlawanan. Kurang lebih seperti itu ya. Gimana katanya? Jika apa? Bahkan ya itu tadi di kelasnya. Jadi sekali lagi selamat untuk Mahanani telah melaunching websitenya. Nanti ke depan bagi teman-teman semuanya yang ingin menulis atau punya karya-karya opini, syair, puisi dan juga lain-lain bisa dikirimkan di website Mahanani. Nanti akan dikurasi oleh pimret kita Bung Sirojul. Surat ya. Dan bagi yang pantas ya ditampilkan seperti itu. Sama-sama belajar sih, jadi Benar. kita terima aja. Benar. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan khutbah dari Mas Fahmi. Khutbah Mas Kunto. Ya Mas Kunto, bener. Jadi Mas Fahmi ini punya kemiripan wajah ya. Kunto Wijaya. Wes, mulai. Mungkin sekarang aja, langsung aja untuk khutbah. Khutbah dari Mas Fahmi aka Mas Kunto. Ini ada Pak Kunto kita dari mana nih? Ini Kuntone Kunto Aji apa Kunto? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tentunya penuh dengan rahmat, tidak hanya kedatangan panjenengan semua yang bawa kabar gembira, tetapi langit juga ikut dengan rahmat yang turun terus menerus sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, paman sing kodianan tambah rahmatnya akeh. Baik, langsung saja ya. Bahwasanya di bulan puasa ini kami teman-teman Mahananis mempelajari satu pemikiran yang kita
pikir sesuai dengan nafas atau nuansa pada bulan Ramadan ini, yaitu nuansa yang agamis. Tentunya kita harus kembali melihat bagaimana nilai-nilai kenabian, keilahian yang telah dikonstruk, dipertahankan dengan nilai kemanusiaan, keimanan, yang hal tersebut telah dibungkus dengan baik oleh Kunto Wijoyo. Salah satu karya yang dipilih yang menjadi pembahasan yaitu adalah Khotbah di atas Bukit. Seharusnya mungkin kalau lebih dramatis saya harusnya khotbahnya di bukitnya Ki Boncolono kayaknya, ya. Tapi ya untuk mempersingkat waktu saya baca ini aja lah, ya. Tahun 1970 merupakan masa rebelitas 1, di mana Orde Baru mulai bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendobrak laju ekonomi dengan gencarnya modernisasi dan industrialisasi yang masif. Pembangunan Orde Baru memasuki berbagai lini, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Peningkatan kualitas atau kesejahteraan disandarkan pada peningkatan ekonomi masyarakat yang baik ialah memiliki pendapatan yang tinggi, meningkatnya daya beli, dan capaian kebermilikan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang ekonominya kuat dan memiliki capaian kepemilikan yang tinggi. Modernisme dari Barat yang bersifat materialistis dan rasional tentu mendapat ketegangan dalam implementasinya di Indonesia. Masyarakat yang religius, spiritual, komunal harus mengalami modernisasi yang dibawa oleh pemerintah pada waktu itu. Orientasi pada proses dalam jalan hidup bergeser menjadi orientasi pada hasil. Kunto Wijoyo membaca gejala tersebut bahwa perlu adanya dialektika antara modernisme dan spiritualisme. Manusia dalam persimpangan antara hiruk pikuk modernisme yang hedonis dan materialis dengan spiritual yang menuju ketenangan jiwa. Menjadi manusia yang modern namun tidak kehilangan akar spiritualnya. Novel Khotbah di atas Bukit merupakan sajian dialektika keduanya. Kunto Wijoyo menghadirkan ketegangan dalam sebuah lagu hidup pada Barman, sang tokoh utama. Ia merupakan sosok yang telah mencapai kemapanan hidup. Posisi PNS merupakan posisi idaman pada waktu itu. Barman merupakan pensiunan sebagai PNS, memiliki rumah, mobil, dan mampu mengantarkan anaknya menuju kesuksesan. Namun di penghujung hidupnya, ia sedang mencari makna dan kebahagiaan. Alkisah, pada masa pensiun, Barman tengah mengalami kesepian. Di tengah hiruk pikuk kota ini, ia merasa kehilangan keberadaannya. Kosong, rasa yang selalu dialami kemanapun ia berjalan. Satu harapan yang ingin ia capai ialah mendapatkan ketentraman dan kebermaknaan hidup di penghujung usianya. Kemudian ia berpikir, untuk hidup di gunung, di tempat sunyi, mungkin ketenangan hidup akan didapatkannya. Dengan mengambil istri baru yang bernama Poppy, Barman menjalani hidup di villa yang berada di perbukitan yang telah diberikan oleh anaknya yang bernama Bobby. Ia merasa senang dengan hidupnya yang sekarang, ditemani kekasih yang cantik, setia melayani dan memanjakannya setiap hari. Lingkungan menjadi arena kemesraan dan keasikan mereka berdua dalam kesehariannya. Namun, lambat laun Barman terasa masih gamang dengan apa yang dijalaninya. Dan sering pada malam ia berpikir keras dan terkadang meneteskan air mata. Sampai pada suatu ketika ia tercerahkan dengan pertemuannya dengan sosok bernama Humam. Sosok yang kemudian menjadi sahabatnya dan diam-diam Barman ingin berguru padanya. Bung, kesenangan itu tak bertambah atau berkurang. Kebahagiaan yang mutlak tak memerlukan apa-apa di luar kita. Kata Humam pada Barman. Barman seakan mendapat tamparan dari kalimat itu. Ia teringat istrinya, villa, kuda putih kesayangannya, dan Bobby anaknya.
Barman ingin melepas semuanya sebagaimana Humam, tetapi ia selalu ingin mengulang kenangan indah bersama mereka. Sampai Barman menemukan Humam yang mati duduk di rumahnya dengan wajah tersenyum dengan cerah. Inilah kematian manusia utama, kata Barman. Barman kemudian memilih jalan seperti jalan yang ditempuh Humam. Ia meninggalkan istrinya, vilanya, kuda putih kesayangannya, kenangannya, dan memilih hidup di rumah Humam yang telah diwariskan padanya. Pada suatu malam ia turun dari bukit dan ke pasar. Melihat suasana orang pasar, ia mengecam bahwa hidup yang siang hanya bekerja dan malam tidur merupakan kehidupan yang sia. Kemudian ia mendekati pasar dengan kudanya. Ditemuinya penjaga pasar yang sedang tidur di emperan. Kemudian ia menepuknya, membangunkannya dan menanyai, "Bahagiakah engkau?" Penjaga itu mengusap mata, melihat dan menjawab, Kemudian tidur lagi. Barman malam itu sudah akan bergeser menjadi fajar. Barman menghilang dari kegelapan, kembali ke kediaman Humam. Fajar telah bergeser menjadi semburat mentari pagi. Pasar kembali riuh dan segerombolan orang membincangkan sosok yang menunggangi kuda dan menanyai mereka, apakah itu memang sebuah hantu yang mendatangi mimpi? Tetapi mimpi kita sama. Orang yang lain mengatakan bahwa itu bukanlah hantu, tetapi itu adalah orang yang kita pernah temui, dia yang pernah pingsan di pasar ini. Diskusi dari kerumunan itu merujuk pada pertanyaan Barman. Pertanyaan Barman itu diam-diam menelisik, menggugah kesadaran bahwa mereka sadar kalau mereka tidak bahagia dan sengsara. Mereka yang berkumpul pagi itu memutuskan untuk menemui Barman. Tidak ada dialog pada pertemuan mereka, namun para orang pasar tersebut menginginkan sebuah jawaban, kata atau kalimat yang akan membebaskan dari penderitaan, atau setidaknya ada sebuah kata, sebuah kalimat dari Barman. Kemudian keheningan itu mulai mereda usai Barman ingin mengajak mereka untuk melakukan perjalanan ke atas bukit pada esok hari. Barman menaiki kuda putih, penjaga pasar yang menuntun kudanya, kemudian diikuti orang-orang pasar yang mengiringinya menuju puncak bukit. Di atas bukit hanya tinggal semburat mega. Gelap mulai ngepung, kabut mengurung dan dingin mulai menyelimuti. Di tengah dingin gelap, Barman berkhotbah. Inilah khotbahku. Hidup ini tak berharga untuk dilanjutkan. Bunuhlah dirimu. Khotbah Barman menyayat hati mereka. Isak tangis pilu menyeruak di bukit itu, meratapi Barman di puncak bukit itu. Meskipun dengan kebingungan, mereka memutuskan untuk turun dari bukit. Namun dalam perjalanan mereka menuruni bukit, justru potret-potret kematian yang ditemui. Potret Barman yang ternyata jatuh dari atas bukit bersama kudanya. Potret penjaga pasar yang bunuh diri dengan menjatuhkan dari air terjun. Kematian merupakan pelepasan dan pembebasan dari segala hal yang duniawi. Namun cara menjemput kematian adalah sebuah keputusan. Humam yang mati dengan damai di rumahnya. Kematian Barman dengan kudanya yang jatuh ke jurang karena gelapnya kabut. Dan kematian penjaga pasar yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari puncak adalah potret bagaimana mereka meraih sebuah pembebasan. Novel Khotbah di atas bukit merupakan kisah perjalanan manusia menemukan pembebasannya. Hidup yang menyadarkan kebahagiaannya terhadap materi berujung pada kekosongan. Kebahagiaan tidak dicari di luar diri, namun kebahagiaan ditemukan di dalam diri. Untuk menemukan harus membebaskan diri dari keterikatan dan kebermilikan. Dengan khasanah profetik, Kunto Wijoyo menamarkan liberasi sebagai jembatan dalam dialektika modernisme dan spiritualisme. Liberasi merupakan pelepasan pada segala yang mengurung, mengikat, mengancam, merusak sisi kemanusiaan. Liberasi bukanlah sekedar ajaran langit,
Namun bagi Kunto Wijoyo, humanisasi, liberasi, dan transendensi merupakan konstruk pengetahuan yang berbasis nilai keilahian dan kenabian yang melalui pertalian antara kemanusiaan, kemerdekaan, dan keimanan. Sudah 4 dekade, Kunto Wijoyo menawarkan konsep profetiknya. Namun hari ini kita melihat bahwa praktik-praktik keterkungkungan manusia dalam kerakusan yang justru melebihi sifat kebuasan kebinatangan. Liga Korupsi Indonesia adalah potret nyata atas kerakusan yang brutal. Kemanusiaan mereka telah dikurung, terpenjara oleh sifat keiblisan. Untuk menjadi manusia kembali tidak hanya soal melakukan penebusan dosa, namun mereka harus membebaskan diri dari keterkungkungan kemanusiaan mereka dari penghambaan atas sifat keiblisan. Kalau mereka tidak melakukan pembebasan, maka kekosongan hidup akan menyongsong mereka. Kehilangan kebermanaan akan mendera sebagaimana Barman yang kosong merasa hilang keberadaannya. Sungguh, mereka akan terombang-ambing oleh segala yang di luar dirinya. Keterangan jiwanya seperti buih di atas laut, berpudar dan hancur. Masihkah ingat pertanyaan Barman kepada para penghuni pasar, bahagiakah engkau? Bagaimana kalau pertanyaan itu untuk rakyat Indonesia hari ini? Mungkin mereka seperti penghuni pasar malam itu, merasa menderita dan sengsara. Menderita karena ditipu hidupnya, dirampok kesejahteraannya, dan sengsara karena keterkungkungannya kembali. Kami menderita ya Bapak. Begitulah kata penjaga pasar dengan iba kepada Barman waktu itu. Kalimat itu sepertinya juga ingin kita ucapkan, tapi kepada siapa? Siapa Bapak yang menuntun pada pembebasan? Siapa Bapak yang menuntun menuju jalan kebahagiaan? Sebagaimana Barman yang menuntun orang-orang pasar itu. Karena di negeri ini, Bapak yang duduk di sana malah bilang dasmu. Hari ini publik merasakan keterkungkungannya kembali. Kebebasan yang dimiliki kini terasa terteror oleh Undang-Undang TNI yang baru. Sungguh bangsa ini ingin memulai kembali sejarah lama yang belum usai. Trauma bangsa ini belum tuntas, kini harus menelan pahit kenyataan akan mengulanginya lagi. Kemanakah jalannya semua ini? Sungguh kita akan belajar dan menemukan makna kembali pembebasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar-benar mirip dengan Bapak Kunto Wijoyo. Ya. Bukan hanya perihal postur dan wajahnya, Tapi dari apa? Apalagi? khotbah-khotbahnya. Tadi juga agak ini ya. Dari isinya juga tadi agak juga relate dengan apa yang terjadi dengan hari ini gitu. Oke, dan itu tadi teman-teman semuanya, kawan-kawan telah hadir seluruh rangkaian Acara launching website Mahanani yang kita adakan pada hari ini. Dan kita berterima kasih pada seluruh undangan yang telah hadir yang tentunya tidak dapat kita sebutkan. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hujan gitu. Lagi kali gue gitu. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman dari media partner kita. Ada siapa juga? Ada Baca Ini, Langgar.com, PPMI Nasional.